Apa kabar teman-teman? Saya masih berharap teman-teman semua dalam keadaan baik, kesehatannya senantiasa dijaga, karena di bulan April ini kita masih dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan virus corona. Kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik yang berjudul penyesalan. Sebelum saya membacakan beberapa komentar tentang pengalaman orang lain yang berkaitan dengan penyesalan di masa lalu, terlebih dahulu saya menceritakan penyesalan saya yang terjadi di masa lalu. Mungkin salah satu penyesalan saya adalah yang berkaitan dengan jatuh cinta. Ya, saya dulu pernah jatuh cinta sama cewek yang masih punya ikatan keluarga dengan saya. Bahkan jatuh cintanya itu nggak dari pihak saya aja. Ternyata kami sempat pacaran. Dan pada akhirnya ketika saya menyadari itu salah, hubungan itu pun tidak berlangsung lama. Hanya sebatas 1 hari, pada akhirnya saya dan dia pun sepakat untuk mengakhiri hubungan yang mestinya tidak boleh terjadi. Nah, saya menyesalinya. Kenapa? Karena hubungan itu, hubungan keluarga kami sampai saat ini, komunikasi lebih tepatnya, jadi kaku. Kita saling sungkan satu sama yang lain. Mungkin karena kita takut untuk flashback lagi ke kesalahan itu gitu. Jadi kita lebih menghindar untuk berkomunikasi, tapi yang pasti kita tidak saling membenci. Nah, mungkin salah satu penyesalan saya di masa yang lampau yang berhubungan dengan kisah cinta. Nah, sebelum lanjut, saya ingin membacakan pengalaman orang lain yang sehubungan dengan penyesalan di masa yang lampau. Pertama ada dari Putri Aulia. Maafin aku, AA Imam Munandar. Pengorbananmu aku sia-siain. Pengorbananmu yang begitu besar. Aku menyesal sekarang suamiku malah lebih parah menduakanku. Hanya demi mengagumi. Cuman di masa perkenalan, masa-masa tak seindah setelah menikahku. Oke. Itu dari Putri Aulia. Jadi intinya dia pernah meninggalkan seseorang demi cowok yang baru. Ternyata cowok ini yang jadi suaminya sekarang malah lebih menyakitkan. Artinya ada orang lain atau suaminya selingkuh, kurang lebih gitu. Terus dari Indah 12. Biarkan ini adalah jalannya, tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Nyesel peka kenapa sih 3 tahun telah berjuang tapi gak bisa pergi.
Oke. Terus ada dari Aidil. Melihat yang tersayang udah bahagia sama pujaan hatinya. Hal yang terindah bagiku karena dia juga butuh bahagia. Bijaksana banget ya nih cewek. Melihat yang tersayang udah bahagia sama pujaan hatinya. Hal yang terindah bagiku karena dia juga butuh bahagia. Mudah-mudahan yang diucapkan sama yang hatinya, yang dirasain hatinya sama ya. Jangan sampai berbeda karena itu lebih menyakitkan. Lanjut dari Ayudea. Setelah putus aku kacau banget. Kayak nyawa benar-benar hilang. Serius aku gak melebih-lebihkan. 1 bulan asmaku kambuh. Rasanya kehilangan orang yang benar-benar jadi bagian di hidupku. Aku gak bisa setegar saat kehilangan ayahku. Aku benar jatuh, mungkin bisa dibilang aku hampir gila. Sampai 4 bulan masih terpuruk, sampai bulan kelima aku mulai get up. Meski terkadang masih keingat dia. Aku mulai melakukan hobi baru, daki gunung, lihat bola, bisnis baru, komunitas musik, sampai aku bisa seberhasil ini. Aku punya apa yang aku mau, tapi aku tidak punya cinta. Sebenarnya tidak masalah, tapi terkadang aku merasa bosan dengan kesendirianku. Tapi aku takut untuk memulai lagi. Ini gila sih. Sakit hatinya sama cowoknya melebihi rapuhnya ketika dia kehilangan ayah. Dia bilang dia nyaris gila. Dan pada akhirnya sekarang dia udah punya semuanya katakanlah. Tapi dia yang kurang buat dia adalah cinta. Nah, tapi dia juga takut memulai. Ya karena yaitu dia masih belum bisa move on sama kejadian masa lalu. Mungkin next kita akan bahas kali ya. Gimana caranya supaya kita bisa keep strong, bisa memulai hidup, buka lembaran baru, dan melupakan masa lalu yang kelam. Kita perlu bahas next podcast ya. Terus ada dari Dian Naswari. 6 bulan yang lalu gue di posisi terpuruk. Terus gue ngelakuin saran teman. Aku membaca sebuah buku yang berjudul Love Ladies. Terus gue jadi lebih cantik, pintar, dan sukses. Habis itu gue bisa dapat cowok-cowok yang high class. Dan gue bahkan gak nyangka kalau gue bisa disukain sama mereka. Sekarang standar gue sama cowok jadi makin tinggi. Gue makin sadar potensi dan kelebihan gue. Berarti ini bukan dibalik penyesalan, ada sebuah berkah yang diambil. Berkat dia sharing ke temannya atau ke sahabatnya. Ya intinya itu, manfaat punya sahabat salah satunya itu. Dia bisa ngasih kita solusi bahkan yang real gitu. Kayak pengalamannya Dian tadi, sahabatnya atau temannya itu real, ngasih tahu buku ini loh bagus untuk kamu baca. Dan pada akhirnya Dian jadi bangkit dan bahkan seleranya itu menjadi tinggi. Ya, bukan lagi seleranya kayak mantan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kali ini komentar dari seorang cowok. Gue udah niat ke keluarga, udah pada setuju mau tunangan sama dia.
Ternyata dari mulai bulan Oktober dia selingkuh sama laki-laki yang punya istri 3. Dia jalan-jalan ke Jogja, nginap 3 hari di sana. Sedangkan dia buat nemenin gue aja banyak alasan. Tapi dia malah pergi sama cowok yang lain, yang udah punya istri, dan ternyata laki-laki itu atasannya di tempat kerja. Dan dia seenaknya bilang cari aja yang lain. Dan gobloknya gue udah ngemis-ngemis cinta sama dia. Dan ternyata dia yang berjuang mempertahankan hubungan 1 tahun. Dan perjuangan gue nggak kelihatan sama sekali. Nah, pas bulan Desember dia tunangan sama laki-laki itu yang berumur 39 tahun dan dia baru 21 tahun. Dan tunangannya menurutku tidak wajar karena laki-laki itu tidak membawa orang tuanya. Terus dan tidak membawa orang tuanya, ya. Hanya laki-laki itu seorang. Nah, pas tanggal akhir Desember gue pulang, tanggal 28 Desember gue pulang ke kampung dan diajak ketemu dan ngajak balikan. Dan gue bilang ogah, walaupun masih ada rasa, selingkuh bukan jalan keluar yang tepat. Buat cewek, hargailah cowok. Terkadang cowok itu terlihat tidak peduli, bukan karena dia tidak memperhatikanmu. Mungkin saja dia sedang berjuang mati-matian untuk menghalalkanmu. Great point sih, saya sepakat. Memang 90% ya pengalaman sebuah relationship. Awal-awal itu yang berjuang cowok 1000% dia berjuang. Pada akhirnya ketika dia dapatin kamu, saya berharap cewek jangan lagi mengharapkan perhatian, kepekaan atau keromantisan seperti yang mula-mula waktu dia perjuangin kamu. Karena setelah dia jadi milik kamu, udah banyak hal yang harus dia pikirkan, yang harus dia lakuin. Dulu kan levelnya dapatin kamu, kalau sekarang kan setelah pacaran levelnya adalah buat seriusin kamu. Jadi pastikan kamu tidak mengekang pasanganmu ketika dia melakukan hal-hal yang sifatnya prioritas, yang sifatnya penting gitu. Jangan jadiin alasan itu untuk cari pelampiasan atau cari perhatian di cowok yang lain. Pada akhirnya kamu akan menyesal seperti cerita dari Bang Iki. Terus next dari Trisdayana, 7 tahun bersama untuk perjuangin hubungan ini, akhirnya harus pisah. Luar biasa sakitnya. Salah saya sendiri yang stalking lagi ketika hati mulai membaik. Salah saya sendiri ketika 1 tahun terakhir hubungan ini sebenarnya udah rusak, tapi berusaha saya pertahanin. Salah saya sendiri yang mau aja dicari ketika dia susah. Dan pada akhirnya hati saya pun tetap sakit. Semoga kedepannya Tuhan bantu saya buat jadi yang lebih baik. Membantu saya dalam memantaskan diri untuk pasangan baru nanti. 7 tahun untuk perjuangin hubungan, akhirnya pisah ya. Nggak mudah sih, karena banyak kenangan. Sebenarnya itu pisah dari seseorang itu mudah, cuman ngelupain kenangan yang berat. Makanya banyak psikolog yang menyarankan ketika you putus sama seseorang dan kamu komit untuk ngelupain, ya kamu harus ngorbanin untuk buang barang-barang yang pernah diberikan gitu.
Tapi biasanya kita gagal untuk melakukan itu. Makanya kebanyakan orang yang terjebak masa lalu. Berikutnya dari Hasta Uitama. Aku pacaran 7 tahun. Tahun depan mau nikah. Mau tunangan. Juli mau tunangan. Ngaku selingkuh dan udah ML. Tunanganku selingkuh. Aku sudah selingkuh dan udah ML. Gimana sih? Pacaran 7 tahun, tahun depan mau nikah. Udah tunangan, tapi dia selingkuh. Tapi kami juga sudah ML. Aku bersyukur emang sudah jalan Tuhan. Hancur sehancurnya. Salah dan sudah mulai bangkit lagi. Sekarang sudah mulai bangkit lagi. Ini OT perbaikan diri menyeluruh. Yang jadi masalah adalah percaya diri. Ya memang benar sih. Ketika you udah ngasih sesuatu yang sifatnya kesucian, otomatis ketika kamu udah gak sama dia lagi untuk berbaur sama komunitas baru, sama orang baru, pasti ada intimidasi dari masa lalu. Intimidasi, lu udah rusak istilahnya, badan lu udah berubah bentuknya karena you udah ngelakuin hal yang nggak baik gitu. Senantiasa itu diintimidasi sama kejadian masa lalu. Pada akhirnya caranya adalah harus mengikhlaskan yang sudah terjadi, dan kita harus berpikir bahwa tanpa sebuah kesalahan kita tidak akan mengerti tentang kebaikan yang hakiki. Mungkin saran saya sih begitu ya. Terus next ke Panondari ya. Saya ninggalin dia karena dia gak bisa ngasih kepastian. Dia gak mau komitmen dengan saya. Sepertinya dia ada cewek lain. Karena waktu kita nonton, saya lihat dia balas chat sambil membelakangi saya. Dari situ saya tahu sepertinya dia ada yang lain. Lebih baik saya mengalah, tapi dia chat kangen mulu, bikin saya gagal move on. Bukan rahasia umum ya, wanita itu paling lemah. Wanita itu paling paling gampang terhenyuh hatinya ketika ada kata-kata indah dari masa lalu, kurang lebih gitu. Apalagi kalau misalnya dia belum mendapatkan pasangan baru, karena di pikiran wanita itu selalu diintimidasi. Mungkin gak saya dapetin cowok yang lebih baik lagi dari mantan saya gitu. Nah, karena kadang dia udah ngelakuin banyak hal yang kurang baik dengan masa lalunya, kadang dia itu kurang percaya diri untuk dapetin hal yang lebih baik. Padahal dia lupa kalau dia menaikkan kualitas hidupnya, kualitas diri, saya yakin dan percaya mestinya cewek itu bakalan dapatkan cowok atau pasangan yang jauh lebih berkualitas dari masa lalunya. Jadi kalau kamu udah komit, udah bulat untuk putus dari dia, mestinya ya jangan gampang luluh dari kata-kata kangen. Saranku ya kurang lebih begitu. Andai kata teman-teman pendengar punya kegelisahan yang sama dengan Panondari ini ya. Terus next dari Amy Jones.
Aku pernah cinta sama dia, sudah setia nungguin dia sampai sembuh dari kaki yang lumpuh. Giliran bisa jalan malah pilih cewek yang sama sekali gak peduli sama dia. Sedih banget. Ya berarti cowoknya gak tahu diri ya. Buat kamu kan hukum alam selalu berjalan. Apapun apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Istilahnya kalau kamu udah melakukan yang terbaik terhadap mantanmu dan pada akhirnya dia milih orang lain, berarti dia tidak beruntung mendapatkanmu. Dan kamu beruntung tidak melanjutkan hubungan sama orang yang seperti itu. Masih syukur kamu ditinggalin di saat kamu masih punya kesehatan fisik yang mumpuni. Kalau andai kata kalian jadi terus kamu amit-amit dapat musibah terus dia ninggalin kamu di saat tak berdaya, itu lebih menyakitkan lagi. Jadi syukurin aja apa yang sudah terjadi. Yang penting selama ini kamu udah hidup berdasarkan koridor yang semestinya. Itulah beberapa cerita dari netizen lebih tepatnya ya, tentang penyesalan di masa lalu. Memang pada akhirnya banyak yang menyesali apa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Kita tidak bisa pungkiri penyesalan itu berangkat karena pertama, kita buat kesalahan yang fatal. Kesalahan itu bisa berkaitan dengan dosa. Kedua, penyesalan itu bisa karena kita masih belum bisa buka diri untuk orang lain, untuk mengisi hati kita yang ditinggalkan mantan kita gitu. Terus bisa juga penyesalan itu timbul karena intimidasi dari pikiran kita sendiri, merasa bersalah, merasa kotor, merasa hina gitu. Jadi pada akhirnya banyak orang yang hidupnya stagnan di situ-situ aja gitu, karena dia masih berkutat di kehidupan dia di masa yang lampau. Jadi pada akhirnya kalau saran dari saya adalah semua orang punya masa lalu, cuman porsinya sekarang masa lalunya kan level sakitnya itu yang beda-beda gitu. Tapi pada akhirnya semua kita pasti punya masa lalu yang kelam, yang pahit ketir gitu. Nah, tapi solusinya adalah kita harus menerima itu, mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang pernah terjadi. Selama kita gak menerima, gak mengikhlaskan kesalahan di masa yang lalu, selama itu kita akan hidup dalam ketidakberdamaian gitu ya. Kita tidak akan pernah hidup berdamai dengan masa lalu gitu. Jadi kita akan stagnan di situ aja, akan susah bangkit dan maju. Nah, jadi menurut saya ya masa lalu itu kita harus terima. Kita harus akuin bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Terus yang kedua, agar kita bisa lepas dari masa lalu yang dalam hal ini penyesalan masa lalu, ya kita harus berpikir positif. Tidak ada pencapaian yang baik atau tidak ada suatu kesuksesan hubungan di masa yang akan datang kalau kita tidak belajar dari kelamnya masa lalu. Kurang lebih itu. Jadi bisa aja di umur belasan kita sudah bikin kesalahan di masa yang lalu. Nah, tapi setelah di umur-umur kita 20-an atau bahkan 30-an, mungkin kesalahan itu nggak terulang lagi. Karena kita udah pernah ngalamin dan
Kita bisa menghindar untuk menjauhi kesalahan dan yang menimbulkan menjadi penyesalan di masa lalu. Intinya ya selalu ambil hikmahnya aja. Dan yang ketiga, ketika kamu udah tahu atau kita udah tahu kita sudah membuat kesalahan di masa yang lalu, supaya ini tidak menjadi penyesalan, mari kita sama-sama upgrade diri. Ketika kita upgrade diri dalam bidang apapun, otomatis level keinginan kita akan naik. Misalnya kamu upgrade diri dari penampilan, otomatis yang datang ke kamu bukan lagi cowok standar mantan kamu, bisa jadi bahkan lebih. Kalau kamu upgrade diri dari segi pendidikan, bisa jadi orang yang dekat sama kamu atau kamu sendiri bakalan punya tipe pria idaman yang berpendidikan. Nah, intinya kita harus punya kemauan untuk upgrade diri supaya kita bisa lepas dari bayangan masa lalu. Paling itu aja podcast atau sharing pada kesempatan ini. Saya berharap pembahasan kita kali ini boleh ada hikmahnya, supaya teman-teman bisa belajar dari masa lalu, belajar dari masalah orang lain, supaya teman-teman pendengar tidak membuat kesalahan berikutnya. Jika teman-teman mengalami kesalahan, upgrade diri, pasrahin masa lalu itu, akui bahwa dia pernah terjadi. Dan yang ketiga, jangan sampai kamu terintimidasi oleh pikiranmu sendiri. Saya berharap teman-teman bisa terus continue dalam hidup dan meraih sukses yang lebih baik. Semoga teman-teman juga mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, dan hindarilah pasangan-pasangan yang buat kamu terjebak pada hal-hal yang sifatnya rutinitas. Semoga teman-teman mendapatkan pasangan yang terus di-upgrade, terus mendorong kualitas diri teman-teman semua, supaya teman-teman bisa sukses dari segala bidang. Kurang lebih itu aja podcast kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau misalnya penyampaiannya kurang berkenan, juga mohon dimaafkan atau dilengkapi, karena saya sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan masukan teman-teman menjadikan materi kali ini menjadi tak terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Thank you.